Ikhwan dan akhwat sekalian, kita mulai kajian di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Naam, ikhwati wa akhwati, naam, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas karunia Allah dan atas nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan atau untuk menuntut ilmu di sore hari ini. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sudah ya bekerja keras menyebarkan ya dakwahnya, menyebarkan agama Islam ini kepada umatnya, sehingga kita sebagai umat yang ada di akhir zaman masih dapat sempat ya menemukan atau masih dapat ya mendapatkan ajaran Rasulullah SAW. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah berikan kesehatan, semoga Allah berikan keluangan waktu yang bermanfaat, juga semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Ibnu Katsir di surah Al-A'la ya, surah Al-A'la yang pada pertemuan lalu kita sudah masuk ke dalam surat Al-A'la ini. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada kesempatan lalu kita sudah membahas ayat ya pertama hingga ayat ke-5 ya, dan insyaallah hingga ayat ke-7, dan insyaallah kita akan masuk ke ayat 8. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau ya ketika menjelaskan ayat ke-8 ini, beliau berkata, "Na'am qala rahimahullah wa qauluhu ta'ala wa sanuyassiruka lil yusra." Kata Ibnu Katsir ya mengutip firman Allah, wa sanuyassiruka lil yusra, dan kami benar-benar akan memudahkanmu dengan kemudahan. Ya. Maksudnya nusahilu alaika af'alal khairi wa aqwalahu wa nusyarri'u laka syar'an sahlan samhan mustaqiman adlan la wijaja fihi wa la haraja wa la usra. Ya, maksudnya adalah kami benar-benar akan memudahkanmu untuk mengerjakan kebaikan dan untuk mengatakan kebaikan itu, kata Imam Ibnu Katsir. Kemudian kami juga akan membuat mudah kepadamu, membuat samhan itu luas ya, membuat luas kepadamu serta membuat lurus dan berbuat adil, tidak ada bengkok di dalamnya dan tidak ada kesusahan serta Suasana meriah mewarnai pengiriman perdana minyak. Tidak ada kesusahan dan tidak ada kesukaran. Nah, kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra." Maka ya berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu adalah bermanfaat ya. Bermanfaat. Kenapa? Ya karena manusia itu adalah makhluk jama'i ya, makhluk berjamaah, makhluk sosial. Dia ya tidak bisa hidup sendirian, nggak bisa. Nah, karena itu ketika dia tidak bisa hidup sendirian,
dia juga butuh secara otomatis orang yang membenarkan jika dia berbuat salah. Nah, makanya di sini fadzakir in nafa'atil dzikra, dan berilah peringatan, sesungguhnya ya peringatan itu bermanfaat. Nah, makanya orang yang hidup itu dia butuh adanya orang yang menasehati, memperingatkan, itu sangat dibutuhkan. Tidak mungkin tidak dan tidak mungkin dia mencukupkan diri dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian dzakir haitsu tanfa'ut tadzkirah. Ya, makanya di sini Ibnu Katsir mengartikan fadzakir in nafa'atiz dzikra dengan arti ya peringatkanlah mereka karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Nah, maka dari sini diambillah adab dalam menuntut ilmu, ya. Dari ayat ini diambillah adab dalam menuntut ilmu. Nah, maka diantaranya adalah tidak menyia-nyiakan atau tidak memberikan ilmu kepada selain ahlinya. Nah, seperti ucapan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, ya. Jadi Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma anta bimuhadditsin qauman hadisan la tablughu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim." Kata Ali radhiyallahu anhu, ya, tidaklah engkau menjadi orang yang menyampaikan ucapan kepada suatu kaum yang akal mereka tidak sampai kepadanya, kecuali ya dia akan menjadi fitnah, dia akan menjadi cobaan untuk sebagian yang lain dari mereka. Jadi maksudnya kita disuruh menyampaikan ya ucapan, menyampaikan perkara itu sesuai dengan kondisi akal-akal mereka. Ya, jangan melebihkan, jangan jauh di atasnya, jangan. Kenapa? Karena dia kalau diberikan tidak sesuai akalnya, maka akan menjadi fitnah atau menjadi ujian buat yang lainnya. Nah, ya kemudian di di kesempatan lain beliau Ali bin Abi Thalib berkata dengan ucapan yang maknanya mirip dengan yang pertama. Kata beliau, haditsin nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Kata beliau, ya, sampaikanlah kepada manusia atau terangkanlah kepada manusia ya dengan apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, maksudnya apa? Maksudnya sesuai kondisi akal mereka, ya. Kalau kita ngobrol dengan orang-orang yang kerjanya itu di pinggir jalan, ya entah itu tukang sapu atau tukang becak atau pemulung sampah, itu kita nggak mungkin ngomong dengan mereka dengan bahasa intelektual yang susah dimengerti. Kita ngomong dengan mereka, orang-orang yang hidup di jalan, dengan bahasa misalnya dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris, ya, yang sudah sering digunakan di tempat-tempat pendidikan, maka mereka tidak akan tahu, nggak akan paham, ya. Terus gimana? Ya jangan disampaikan, ya. Tunggu mereka ya belajar dulu sampai ya mereka paham tentang kata itu, ya. Tentang kata itu. Nah, jangan disampaikan. Nah, ini adalah makna dari ucapan Ali bin Abi Thalib, ya. Jangan menyampaikan sesuatu yang di atas atau di atas kemampuan akal mereka. Ya, kalau diambil contohnya tadi tukang yang hidup di jalan biasa, tukang sapu atau pemulung sampah atau yang lainnya, kita menggunakan bahasa intelektual seperti misalnya kita ngomong mereka, ya ayo kita corporation atau bahasa Inggris, ya, atau mereka nggak tahu ucapan itu atau maknanya nggak tahu, atau pakai bahasa Arab yang sudah
diserap dengan bahasa Indonesia. Contohnya kita ngomong, ayo kita apa? Ayo kita mentauhidkan Allah misalnya bahasa. Ayo kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya mereka kan nggak belajar, mereka nggak tahu tentang agama. Nah, kenapa kita menggunakan bahasa yang berat ya? Mentauhidkan. Ya, coba kalau dirubah dengan bahasa yang mudah, yang simpel sesuai kadar akal mereka. Ya. Ayo kita mentauhidkan Allah. Kita ngajak mereka mentauhidkan Allah. Nah, mereka aja belum tahu tauhid itu apa. Kok diajak seperti itu? Nah, ya harusnya kita ucapkan dengan kata-kata yang sesuai dengan kadar mereka. Kalau mereka tahu makna satu, makna esa, ya kita pakai kata itu. Mari, ayo kita semuanya yang hidup di sini, di negeri ini, kita sama-sama mengesahkan Allah atau ya hanya beribadah kepadanya saja. Jangan mentauhidkan. Bahasa-bahasa seperti itu tuh kurang pas jika kondisi keadaan mereka adalah yang seperti itu. Nah, baik. Kemudian dalam firman Allah yang setelahnya Allah firmankan, saya dzakkaru may yakhsha, ay saya ta'idu bima tublihu ya Muhammad min kibalihi yakhshallahu wa ya'lam annahu mulaqi. Nah, jadi orang-orang yang takut ya, dia akan paham ya. Orang-orang yang takut itu dia akan paham dan dapat mengambil pelajaran dari nasihat itu. Nah, dari nasihat itu. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kita akan kembali kepadanya. Wa yatajannabuhal ashqa. Kita disuruh untuk apa? Kita untuk menjauh dari hal-hal yang buruk atau dari kesukaran. Kita harus menjauh wa yatajannabuhal ashqa, dan jauhkanlah dari yang kesusahan atau kesulitan. Alladzi yaslan narul kubra, atau kita jauhkan diri dari kesengsaraan nanti di akhirat, yang yaslan narul kubra, yang dia akan masuk ke dalam api yang menyala, api yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian dia di dalamnya tidak mati dan juga tidak hidup. Nah, maksudnya apa? La yamutu fayastarihu wa la yahya hayatan tanfa'u bal hiya mudirratun alaihi. Nah, jadi mereka di neraka tidak mati tapi juga tidak hidup. Tidak mati yang kemudian istirahat, juga tidak hidup dengan kehidupan yang bermanfaat buatnya. Bahkan hidupnya dia adalah sebuah bahaya atasnya. Kenapa? Karena disiksa di hadapan Allah. Karena hidupnya itu hanya disiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna bisababiha yash'uru ma yu'aqabu bihi min alimil adzab wa anwa'in nakal. Ya. Jadi kenapa mereka itu justru ketika hidup di akhirat atau di neraka dia akan menjadi bahaya? Kenapa? Karena sebabnya dia akan diiqab atau dihukum oleh Allah dengan azab yang pedih dan ya dengan berbagai cara yang bermacam-macam. Nah, jadi ini makna la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau membawakan sebuah riwayat yang sampai kepada Abi Sa'id, ya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama ahlun nari alladziina hum ahluha la yamutuna wa la yahyuna. Adapun penghuni neraka yang mereka itu menjadi penghuni tetapnya, kayak gitu ya, menjadi penghuni tetapnya, maka dia itu tidak mati di dalamnya, ya, atau tidak meninggal di dalamnya, dan tidak pula tidak hidup di dalamnya. Ya, jadi penghuni asli neraka itu tidak hidup, tidak mati. Wa amma unasun yuridullahu bihimur rahmah fayumituhum finnar fayadkhulu alaihim syufa'a fayakhudhur rajulu ansarahu fayumbitahum aw qala yumbituna fi nahril hayah aw qala al-hayah aw qala al-hayawan aw qala nahril jannah fayambutuna nabatal habba fi hamilis sail.
Ya, adapun orang-orang yang Allah berikan rahmat kepada mereka, ya pada ahli neraka tapi yang tidak kekal di dalamnya, ya dari para maksiatnya kaum beriman misalnya, ya maka Allah akan apa? Ya dan adapun orang yang Allah inginkan rahmat kepada mereka, maka Allah akan mematikan mereka di neraka. Kemudian setelah itu masuklah para pemberi syafaat untuk menyelamatkan dia. Jadi Allah sudah matikan di neraka dengan adab yang itu, ya tapi datanglah para pemberi syafaat. Nah, kemudian seseorang mengambil ya penolong-penolongnya dan kemudian mereka minta dihidupkan. Mereka minta dihidupkan. Ya, maka kemudian hidup di sungai kehidupan atau di sungai atau dia akan mendapatkan kehidupan atau ya akan diberi kehidupan di sungai-sungai surga atau di sungai-sungai yang ada di surga. Nah, kemudian mereka ketika ya sudah diberikan syafaat oleh teman-teman mereka, oleh penolong-penolong mereka, maka mereka tumbuh ya seperti tumbuhan di surga, tumbuh seperti nabatal jannah, tumbuhan di surga, ya hamil sel dari hanyutnya ya, dari hanyutnya atau karena hanyutnya dia dalam air itu. Nah, ya jadi tumbuh lagi ya orang seperti itu. Nah, kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, "Ama tarawna syajara takunu khadra, tsumma takunu safra, tsumma takunu khadra." Ya, kata Nabi, apakah engkau tidak mau melihat pohon yang ya hijau kemudian menjadi kuning, kemudian dia menjadi hijau kembali, ya, hijau kembali. Nah, faqala ba'dhum, sebagian yang lain berkata, ka'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil badiyah. Ya, ini Nabi SAW menjelaskan ini seperti Nabi menjelaskan orang yang ada di pedalaman, yang bahasanya simple. Jadi kalau kita menjelaskan kepada orang awam, orang pedalaman dengan nanti manusia itu akan mati, kemudian akan dihidupkan lagi oleh Allah, atau akan ditiupkan roh, atau diberikan syafaat atau apa. Ini kan bahasa tinggi ya, bahasa tinggi. Nah, tidak bisa dicerna kecuali orang yang sudah belajar sebelumnya. Nah, makanya Nabi di sini di riwayat lain menggunakan bahasa yang simpel dengan apa? Dengan perumpamakan. Jadi kata Nabi, apakah engkau tidak melihat bagaimana pohon itu ya dari hijau kemudian dia akan menjadi menguning, menua. Kemudian setelah itu dia tumbuh lagi, hijau lagi. Ya, maksudnya seperti itu keadaan manusia. Jadi pohon yang punya daun, dia kan pertamanya hijau, kemudian menguning. Kalau menguning udah rontok, tumbuh lagi yang hijau. Nah, maksudnya seperti itu keadaan orang yang di neraka, tapi yang Allah berikan rahmat, akhirnya nanti dia akan keluar dari neraka itu. Qala Ahmad Aidon, ya, jadi Imam Ahmad meriwayatkan juga sama dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ama ahlun nar alladziina hum ahluha fa innahum la yamutu fiha wa la yahyun walakin unasun kama qala tusibuhumun nar bi dzunubihim aw qala bi khotoyahum." Ya. Jadi adapun ahli neraka ya atau penduduk neraka, mereka itu adalah penduduk asli, maksudnya yang penduduk asli itu yang berbuat syirik ya, yang tidak diampuni oleh Allah, itu adalah penduduk asli mereka, penduduk asli neraka. Maka adapun jika mereka penduduk haknya, penduduk yang aslinya, dia tidak akan meninggal di dalamnya. Ya. Juga tidak akan hidup, maksudnya tidak hidup yang diberi nikmat ya. Jadi hidupnya dia itu bukan hidup yang diberi nikmat seperti orang yang lainnya, tapi hidupnya itu hanya untuk diazab. Makanya tidak mati dan tidak hidup, bahasa Allah Subhanahu wa taala. Walakin unasun kama qala, akan tetapi ia akan menjadi manusia yang seperti dikatakan ya, dia telah tertimpa neraka atau telah
terkena api neraka karena sebab dosa-dosa mereka atau karena sebab kesalahan mereka. Nah, kemudian ya Allah mematikan mereka imatatan ya, dengan kematian yang pasti ya, dengan sebenar kematian, sampai apabila mereka itu soru ya, apabila mereka menjadi fahman atau apa ya, debu atau ya tulang belulang atau debu, udhina fi syafa'ah, maka dia diberi atau diizinkan mendapatkan syafaat. Nah, ini bagi ahli maksiat yang berada di neraka, bukan ahli syirki, bukan ahli syirki. Nah, maka mereka yang diizinkan mendapatkan syafaat, mereka akan dimatikan ya dengan kematian yang Allah terangkan di sini, dengan kematian yang jelas atau yang nyata, tapi kemudian dia dihidupkan kembali ya, dihidupkan atau diberikan syafaat kepadanya. Faji'a bihim dobair fanabatu ala anharil jannah. Kemudian ketika mereka yang sudah meninggal itu diberikan syafaat, maka akan datang dobair ya, rombongan-rombongan, dan mereka akan tumbuh di sungai-sungai surga. Fayuqalu ya ahlal jannah afidu alaihim. Ya, kemudian dikatakan kepada surga, ya wahai penduduk surga, afidu alaihim, ya berikanlah mereka air kehidupan. Fayambutuna nabatal jannah, kemudian tumbuhlah dengan air itu ya tumbuhan-tumbuhan surga. Takunu fi hamilis sayr, dan ini ya seperti apa? Takunu fi hamil ya, yang dibawa oleh arus atau oleh genangan atau oleh air mengalir. Nah, ya kemudian di penjelasan berikutnya, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, di sini dijelaskan kembali ya dari riwayat Imam Ahmad juga dalam riwayat yang lainnya juga dari Abi Sa'id ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlan nar alladzina la yuridullahu ikhrajahum la yamutuna fiha wa la yahyaun." Jadi penduduk neraka yang Allah tidak kehendaki apanya? Yang Allah tidak kehendaki mereka untuk keluar dari neraka ya, tidak, Allah nggak mau berkehendak mereka keluar dari neraka. Maka apa yang mereka temui? Mereka itu tidak mati dan tidak hidup. Tidak mati dan tidak hidup. Jadi dikatakan mati enggak, kenapa? Karena masih bergerak. Dikatakan hidup juga enggak, kenapa? Karena apa? Kebakar sama api neraka, gosong. Ya, makanya tidak mati dan tidak hidup. Nah, wa inna 'alan nar alladzina yuridullah ikhrajahum yumituhum fiha imatatan hatta yasiru fahman. Dan ahlu neraka, penduduk neraka yang Allah inginkan kepadanya keluar ya, atau Allah menghendaki mereka keluar dari neraka, maka Allah akan apa? Allah akan wafatkan dia, matikan dia dengan kematian yang benar ya, dengan kematian yang nyata, sampai mereka menjadi fahman, debu ya, atau menjadi ya benda-benda yang tidak berbentuk ya. Kemudian summa yakhrujuna dhabaira fayulqauna ala anharil jannah. Ya, kemudian mereka mengeluarkan mereka mengeluarkan dobair ya, jamaat atau kelompok-kelompok, dan kemudian mereka dilemparkan ke sungai surga ya. Mereka dilemparkan ke sungai surga. Fayurashu alaihim min anharil jannah, kemudian disiramlah mereka dari sungai surga ini ya. Jadi mereka yang sudah wafat oleh Allah di neraka, yang Allah kehendaki untuk keluar, maka mereka akan disiram dengan air dari surga atau air dari sungai surga. Fayambutuna kama tambutul jannah fi hamilis sayr, dan kemudian mereka setelah disiram
mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan surga karena sebab apa? Karena sebab adanya pengairan. Nah, jadi mereka kan tumbuh seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk apa? Penjelasan Nabi ketika Nabi menjelaskan tentang keadaan di surga, keadaan di neraka, yang orang itu nggak akan sampai mampu ke sana kecuali dengan apa? Dengan permisalan atau dengan perumpamaan. Ya, mereka paham tentang adanya akhirat, tentang adanya surga neraka. Kenapa? Karena dengan perumpamaan atau banyak perumpamaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dan ini menjadi apa? Menjadi kabar dari atau menjadi kabar untuk para penduduk neraka. Makanya ya harus hati-hati ketika kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Nah, ya di situ Allah di ayat 77 surat Az-Zukhruf, ya di ayat 77 surat Az-Zukhruf Allah berfirman, "Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun." Ya. Dan kemudian mereka memanggil, wahai Malik, wahai raja, liyaqdi alaina rabbuk, ya. Wahai raja, ya, hukumkanlah ya atau tetapkanlah hukum kepada kami oleh Rabb kalian. Qala innakum makithun. Tapi dia jawab innakum makithun, sesungguhnya kalian akan tetap di neraka. Nah, dalam firman Allah yang lainnya Allah berfirman, la yuqda alaihim fayamutu. Kemudian tidak di yuqda ditetapkan atas mereka dan kemudian mereka meninggal. Yamutu, mereka meninggal, wala yukhaffafu anhum min adabiyya, dan tidak diringankan sedikit pun dari azab mereka. Dan ya wallahu alam, dari selain yang hal itu juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, kemudian di sini ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk ke ayat 14, 15 hingga ayat ke-19. Kita minta ya Ahzaki untuk mengikuti ya bacanya ya Ahzaki. Ada Ahzaki? Ahzaki? Ada? Ya, baik, kalau tidak ada kita baca terlebih dahulu aja. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Di ayat 14 hingga 19 ya Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan diri. Nah, maksudnya ay tahara nafsahu minal akhlaqir radhilah wa taba'a ma anzalallahu ala rasulih salawatullahi wa salamuhu alaihi. Nah, arti dari qad aflaha man zakkaha, kata Imam Ibnu Katsir, ya, dia mensucikan dirinya sendiri dari akhlak-akhlak yang jelek. Nah, kemudian dia mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzakara isma rabbih fasalla, ay aqama as-shalah fi awqatiha ibtigha'a ridwanillahi wa ta'atan li amrillahi wa imtithalan li syar'illah. Nah, arti wa dzakara isma rabbih fasalla, kemudian dia mengingat nama Allah dan lalu dia salat. Nah, maksudnya dia mendirikan sholat pada waktunya dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan untuk mentaati perintah Allah dan
ya untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya, kemudian Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar berkata, beliau membawakan riwayatnya sampai kepada sahabat Jabir bin Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Lalu beliau bersabda, man syahida alla ilaha illallah, siapa orang yang ya bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wa qala al andada wa syahida anni rasulullah, kemudian dia melepaskan sekutu-sekutu bagi Allah dan dia bersabda bahwa saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada karas marabi fasalla, dan dia menyebut nama Allah kemudian dia salat. Qala, Nabi bersabda, hiya salawatul khams wal muhafadzat 'alaiha wal ihtimamu biha. Maksudnya fasalla, ya disuruh salat, dia ya maksudnya adalah salat 5 waktu dan menjaga dan memperhatikan salat 5 waktu itu. Nah, kemudian summa la yurwa an Jabir, tidak diriwayatkan dari sahabat Jabir tadi kecuali sanad yang ini doang, atau sanad seperti ini saja. Nah, ya kemudian ya ini maksud dari kata salawat ya, fasalla maksudnya di sini adalah salat 5 waktu dan menjaganya dan memperhatikannya. Nah, kemudian Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan salawatul khams, ya, bahwa yang dimaksud dengan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, kayak yang dimaksud kata fasalla adalah melakukan salat 5 waktu. Nah, ya, kemudian Ibnu Jarir juga berkata dari Abi Khaldah, ia berkata, nah, sampai kepada siapa? Sampai kepada Al-Id, ya. Jadi Abil Aliyah ini berkata kepadaku, kepada Abu Khaldah ya, pada Abu Khaldah, apabila kamu berpagi-pagi, ya, apabila kamu keluar pagi-pagi untuk melakukan sholat id, maka lewatilah aku, atau maka lewatlah kepadaku. Qala famarartu bihi faqala hal ta'imta syai'an. Kemudian aku lewat di depannya atau lewat sekitarnya. Lalu ia berkata, apakah engkau memakan sesuatu? Qultu na'am, tentu. Qala afatta ala nafsika minal ma', ya. Dia berkata, aku menjawab, afatta ala nafsika minal ma', ya. Apakah engkau suka memberikan minum kepada dirimu air? Qultu na'am, iya, tentu. Fa akhbarani ma fa'alat zakatuk, ya. Kemudian beliau menyampaikan kepadaku apa yang telah diperbuat oleh zakat dia atau zakat kalian, zakat kamu. Qultu, aku menjawab, qad wajjahat ha qala innama aradtuka lihada summa qara'a qad aflaha man tazakka. Ya, kemudian qulta, engkau berkata, qad wajjahat ha, sungguh dia telah menunjukkan atau telah wajahat telah menunjukkan, ya, telah membentuknya. Innama aradtuka lihada summa qara'a qad aflaha man tazakka. Sungguhnya kami ini, ya, menginginkanmu lihada untuk hal ini, ya, untuk hal ini. Nah, dia qad aflaha man tazakka isma rabbih fasalla. Ya, waqala, maka dia berkata, inna ahlal Madinah, sesungguhnya ahli Madinah, penduduk Madinah,
la yarawna shadaqatan afdal minha min siqayatil ma'i. Bahwa penduduk Madinah itu tidak memandang ada sedekah yang paling besar kecuali memberikan minum, ya. Jadi menurutnya bahwa sedekah yang paling sedekahnya orang Madinah yang paling besar atau yang paling utama adalah memberi minum. Nah, kemudian qultu, aku berkata, Ibnu Katsir berkata, waqad rawaina, kami telah meriwayatkan, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan sanad kepada siapa? Sanadnya kepada Umar ibn Abdul Aziz, Jadi beliau menyandarkan saya kepada Umar bin Abdul Aziz. Siapa beliau? Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang hidup di zaman Bani Umayyah. Nah, beliau terkenal dengan keadilannya. Nah, kemudian di sini Umar bin Abdul Aziz ini suka menyuruh manusia untuk mengeluarkan zakat fitr, zakat fitr. Dan beliau ketika mengeluarkan zakat fitr, maka beliau membaca qad aflaha man tazakka, wa dzakara isma rabbih fa shalla. Wa qala Abul Akhwas, kemudian Abul Akhwas berkata, idza ata ahadukum sa'il wa huwa yuridus shalah, apabila datang kepadamu peminta-minta dan dia menginginkan salat, falyuqaddim baina yaday salatihi zakatahu, maka dahulukan di hadapannya setelah dia salat zakat dari harta dari hartanya atau harta umat Islam atau harta yang lainnya lah, pokoknya agar dia mendapatkan atau diberikan harta setelah sholat dari harta zakat tadi. Nah, kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang telah berzakat. Pada karas marabi fasalla, kemudian dia mengingat Rabbnya dan kemudian dia menunaikan sholat. Nah, Qatadah berkata dalam ayat ini, qad aflaha man tazakka, kata Qatadah, wa dzakara isma rabbih fasalla, kata beliau, zakka malahu wa arda khaliqahu, yang dilakukan apa? Dia itu berzakat, berzakat dengan hartanya, kemudian Allah khaliqahu, ridho, kemudian Allah ridho dengannya. Nah, kemudian summa qala ta'ala, bal tu'siruna al-hayatad dunya, bahkan kalian benar-benar terpengaruh dengan kehidupan dunia. Nah, maksudnya tuqaddimuna ala amril akhirah wa tudduna ala ma fihi naf'ukum wa salahukum. Maksudnya apa? Kalian mendahulukan urusan-urusan akhirat dan tuqaddimunaha ala amrih. Bukan. Engkau atau kalian benar-benar mendahulukan perkara dunia daripada perkara akhirat. Watubdunaha ala kemudian kalian menampakkan manfaat atau kemanfaatan atau manfaat dunia tersebut, kemudian kebaikannya, kemudian kehidupan di dalamnya, kemudian ma'adikum, dan kemudian janji-janjinya atau janji-janjinya. Nah, sedangkan Allah berfirman di ayat berikutnya, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi bal tu'sirunal hayatad dunya, ketika kalian terpengaruh dengan kehidupan dunia,
maka kalian akan melakukan ini. Nah, sedangkan Allah mengatakan wal akhirah. Ya. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Berarti berlawanan ya. Berlawanan. Bisa nggak menyatu? Ya. Bisa nggak menyatu? Ya, kalau menyatunya saling saling ini pokoknya inginnya semuanya diberikan yang maksimal baik dunia dan akhirat. Ya, kalau seperti itu kiranya susah ya. Belum ada contohnya dari siapa? Dari para nabi dan para rasul serta para sahabat Allah. Ya, serta para sahabat Rasulullah ya. Maksudnya serta para sahabat Rasulullah SAW. Belum ada yang kehidupan dunianya maksimal ya, semuanya dia dapatkan, kemudian dia di akhirat dapat surga yang maksimal juga ya. Ana belum pernah baca dan belum pernah dengar ada orang yang seperti itu ya. Ada orang yang seperti itu kecuali siapa? Kecuali satu nabi Allah yang Allah ya berikan kekuasaan kerajaan, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Adapun yang lain para nabi ya, para rasul pun nggak seperti itu, ditambah para sahabat pun nggak seperti itu juga. Jadi harus menyondongkan diri kepada yang mana? Salah satunya pasti condong. Kalau dia dia merasa enak, nyaman dengan dunia, otomatis hatinya akan cenderung ke dunia. Ya, kalau dia ya nyaman kepada akhirat, insya Allah dia condong lebih berat ke akhirat, insya Allah. Nah, ya, dan itu seperti itu dicontohkan oleh para nabi dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksudnya ay thawabullah fid daril akhirah khairun minad dunya wa abqa. Ya, maksud dari firman Allah bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, maksudnya adalah pahala Allah di akhirat nanti adalah lebih baik dari dunia dan lebih kekal. Ya. Kalau dunia itu ada waktunya, ada umurnya. Tapi kalau akhirat la nihayatalah, tidak ada ujungnya atau kekal. Inna dunya daniyatun qaniyah wal akhiratu syarifatun baqiyah. Kenapa? Karena dunia itu daniyah, hina, qaniyah dan sirna. Sedangkan akhirat itu mulia dan selamanya atau kekal. Ya, fa inna dunya daniyah. Karena dunia itu hina dan akan sirna, wal akhirah syarifatun baqiyah, sedangkan akhirat itu syarifah mulia, wa baqiyah dan kekal selamanya itu akhirat. Ya, maka dari sini pun nggak bisa menyatu antara dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya sama-sama kuat ya, tarik menariknya kuat, itu nggak bisa, pasti ada satu yang condong. Kalau sudah dia condong ke akhirat, ya pasti dunianya tidak akan dilebih-lebihkan. Maksudnya tidak akan mencari dengan cara yang seperti orang tomak ya, seperti orang rakus. Nah, enggak. Kalau dia cenderung ke dunia, dia akan kendor di akhiratnya. Maka ini adalah pilihan. Terus ya, kita bisa coba dong dua-duanya. Ya, belum ada sunnahnya, belum ada contohnya dari para rasul dan para sahabat yang seperti itu, nggak ada. Nah, belum kita dapati. Baik, kemudian ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita lanjutkan. Fa kaifa yu'thiru aqilun ma yafna ala ma yabqa wa yahtam bima yazulu anhu qariban wa yatrukul ihtimam bidaril baqa wal khuld. Ya. Kemudian Ibnu Katsir di sini menegaskan,
bagaimana mungkin seorang yang berakal, kata beliau, ya, bagaimana mungkin orang yang berakal itu terpengaruh dengan sesuatu yang akan sirna, ya, tidak bako atau tidak kekal, dan dia ya memperhatikannya, dan dia memperhatikan ya yang tidak sirna itu, ya, ya, jadi kata Ibnu Katsir, bagaimana mungkin orang berakal itu sesuatu yang sirna, yang tidak kekal, wayahtam bima yazul, dan dia sangat memperhatikan kepada sesuatu yang akan hilang, yang akan binasa, ya, darinya, qoriban, dalam waktu dekat, wa yatrukul ihtimam bidaril baqa wal khuld, dan dia meninggalkan apa? Dan dia meninggalkan diri dari mementingkan negeri akhirat yang kekal dan selamanya. Ya nggak mungkin. Kalau kayak gini nggak mungkin nyata. Jadi mana ada orang yang terpengaruh, ya, orang berakal terpengaruh akalnya dengan sesuatu yang sirna atau yang mudah sirna, yang tidak akan kekal, dan dia memperhatikannya terus-menerus, hal-hal yang akan hilang darinya. Maksudnya apa? Dia mencintai sangat, ya, hal-hal yang akan hilang darinya. Sedangkan di sisi lain dia meninggalkan dari mementingkan negeri yang akan kekal dan selamanya. Tempat atau rumah yang akan kekal dan selamanya dia kesampingkan, dia tinggalkan. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin orang berakal akan melakukan itu. Jadi gimana? Ya, jadi harusnya dia apa? Seperti ucapan siapa? Anak teringat ucapan Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau pernah berkata, ya, Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Maksudnya apa? Ya, maksudnya kita orientasi kita itu akhirat, bukan dunia. Orientasi kita akhirat, bukan dunia. Jadi apapun yang menimpa kita, kalau orientasi kita akhirat, itu ya kita anggap bukan apa-apa, ya, bukan hal yang besar bagi kita, walaupun diberikan ujian yang berat, tapi bukan hal yang besar dibandingkan dengan kehidupan akhirat nanti. Nah, tapi kalau menjadi anak-anak dunia, ya, anak-anak yang bergantung dengan dunia, dia akan melupakan akhirat. Otomatis seperti itu. Karena Allah sendiri yang mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Bahkan kalian sendiri itu terpengaruh dengan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat itu kekal dan selamanya. Nah, kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya darun man la daro lahu. Dunia adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Wa malun man la mala lahu. Dan dunia itu adalah harta, ya, bagi orang yang tidak mempunyai harta. Wala yajma'u man la aqla lahu. Dan ya, pada dunia itu, ya, ada pengumpulan orang-orang yang tidak berakal dengannya. Berakal, tidak memiliki akal kepada dunia. Jadi hilang akalnya, berebut dunia sampai seperti orang gila. Ya, berebut dunia sampai seakan-akan dia hidup selamanya di dunia. Jadi dunia itu yang mengumpulkan mereka-mereka yang nggak berakal. Maksudnya nggak berakal, nggak pernah memikirkan akal. Ya, mereka berebut dunia terus sampai apa? Ya, sampai seperti orang gila. Mereka berebut dunia terus sampai merasa seakan-akan dia akan selamanya di dunia. Padahal tidak. Betapa banyak orang yang di lingkungan kita hidup dipanggil Allah. Ya.
Yang tadinya Ramadan ada sudah tidak ada. Belum tentu ya hari esok, hari kemudian. Tapi ya itu kembali kepada diri sendiri. Ya, kita bisa melawan nggak godaan dunia ini. Kalau bisa melawan, insya Allah kita selamat dari ujian dunia. Makanya apa? Nabi memerintahkan kita di dalam sholat kita, di akhir sholat kita sebelum salam, minta ya dijaga dari 4 fitnah. Di antaranya min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah kehidupan yaitu dunia, dan dari fitnah kematian yaitu ada kubur dan seterusnya. Nah ini Masya Allah ya. Jadi dunia itu memang seperti itu. Nah, kemudian dari Ibnu Jarir ya meriwayatkan juga hadis sampai kepada An Arfajah As-Saqafi. Ya, beliau meriwayatkan dari Arfajah As-Saqafi bahwa beliau ini pernah membacakan ya atau ya membacakan pada Sabbi isma rabbikal a'la, ayat pada Ibnu Mas'ud. Ketika sampai bal tu'thirunal hayat dunya. Ya. Jadi Ar-Fajr ini minta dibacakan Ibnu Mas'ud surat Sabbihis. Ketika sampai bal tu'thirunal hayat dunya, Ibnu Mas'ud ini meninggalkan tilawahnya atau dia meninggalkan tilawah. Kemudian dia ya menghadap sahabatnya dan berkata asarna dunya. Kata Ibnu Mas'ud, sungguh kita telah terpengaruh dengan dunia. Alal akhirah, daripada akhirat. Kita terpengaruh, terjebak oleh dunia daripada akhirat. Fasaqatal qaum. Kemudian orang yang ada itu ya. Faqala, Ibnu Mas'ud berkata, asarna dunya, kita terpengaruh dengan dunia, li'anna ra'ayna zinataha. Sebabnya apa? Kita terpengaruh dunia karena kita melihat perhiasannya, perhiasan dunia, dari harta, tahta, dari makanan yang sebawah, rumah yang sebawah, kendaraan yang sebawah. Itu kita melihatnya, melihat perhiasan dunia. Wanisa aha, dan karena kita melihat perempuan-perempuan dunianya atau perempuan yang hidup di dunia. Apalagi sekarang perempuan tidak ya menutup auratnya. Wato amaha, kita juga melihat makanan, kita terpengaruh dengan dunia karena kita melihat makanan-makanan yang lezat. Wasyarabaha, dan kita melihat minuman-minuman yang enak, yang nikmat. Wazuyat anal akhirah, kemudian kita tinggalkan atau kita kesampingkan. Fakhtarna hadal ajil, kita pilih ya, dengan itu kita memilih ajil, nikmat yang ajil, yang segera ini, maksudnya nikmat yang ada di dunia ini. Wataraknal ajil, dan kita tinggalkan nikmat yang ada di akhirat nanti. Ajil itu nanti ya, ajil itu diakhirkan. Kalau ajil disegerakan, maka kita memilih nikmat yang disegerakan ini yaitu dunia, dan kita meninggalkan nikmat yang di akhir. Masya Allah ya, ini ucapannya Ibnu Mas'ud ketika membaca bal tu'thirunal. Jadi sampai kepada situ ya. Jadi pemikiran beliau, pemahaman beliau tentang ayat ini begitu mendalam sehingga beliau selamat dari fitnah dunia. Lah kita apa? Kita jauh dari mereka. Ya, ingin masuk surga. Bahkan bukan surga doang, Firdaus. Bahkan kita minta surga Firdaus. Ya, tapi apa? Kita inginnya hidup tetap kaya, masa muda foya-foya. Ya, terus tidak mau taat kepada Rabb-nya. Giliran meninggal ingin masuk surga Firdaus. Surganya bukan yang ecek-ecek ya, bukan yang kecil, tapi yang Firdaus. Ya, surga yang tertinggi derajatnya. Apakah bisa? Ya nggak bisa. Nah, mana contohnya? Dari para siapa? Nyontoh.
Ya pengen masuk surga dengan selalu menyelami dunia, nggak ada, ya, nggak ada contohnya seperti itu. Nabi sendiri pun nggak mencontohkan seperti itu. Kemudian, kemudian apa? Wa taminu ala wajhi tawadu wal hadm. Ya, dan ini adalah ucapan beliau karena ketawaduannya, ya, karena ketawaduan beliau. Ya, atau beliau menyampaikan tentang jenis yang beliau pahami dari firman Allah itu. Jadi ketawaduan Ibnu Mas'ud yang menjelaskan kepada kita semua tentang perilaku dan gerak-geriknya kepada dunia. Nah, qala Imam Ahmad berkata, an Abi Musa al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Musa bahwa Rasulullah bersabda, Man ahabba dunyahu adara bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adara bi dunyahu fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencintai dunianya maka dia akan memadaratkan akhiratnya. Paham enggak? Siapa yang cinta dunia, dia mencintai dunianya, berarti dia telah memadaratkan, membahayakan akhiratnya. Waman ahabba akhiratahu adarra bidunya, dan siapa saja yang mencintai akhiratnya, dia akan membahayakan dunianya. Coba tuh, kurang jelas apa? Coba. Siapa yang mencintai akhiratnya dengan cinta yang sejati, dia akan memadaratkan, membahayakan dunianya. Bisa jadi ketika orang yang cinta akhirat, dunianya kalau dipandang oleh orang lain, dunianya menyakitkan, dunianya menyusahkan, menyengsarakan. Tapi dia memilih untuk kekal di akhirat, bukan untuk kekal di dunia. Nah, kemudian waqalu ta'ala, ya, Allah Ta'ala berfirman di ayat berikutnya, Inna hadza lafi suhufil ula. Ya, sesungguhnya ini adalah ada di suhuf pertama, maksudnya suhuf Ibrahim wa Musa. Ya, ada di suhuf Ibrahim dan Musa. Jadi ajaran ini ada di Abbas, dia berkata, lama nazalat inna hadza la fi suhufil ula. Ya, ketika turun ayat inna hadza la fi suhufil ula, sufi Ibrahim wa Musa, ya, Nabi SAW bersabda, kana kullu hadza au kana hadza fi sufi Ibrahim wa Musa. Ya, jadi adalah ini semuanya ada di suhuf atau lembaran, ya. Suhuf itu lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim dan Musa. Jadi mereka, Nabi Ibrahim itu memang tidak mendapatkan kitab, tapi beliau mendapatkan lembaran-lembaran. Jadi ini semuanya yang dijelaskan, ya, tentang dunia ada, ya, tentang peringatan dari dunia ada di suhuf Ibrahim, juga ada di suhuf Nabi Musa alaihissalam. Summa qala la na'lamu asnad, dan ini adalah masalah sanad, ya. Kata beliau, saya enggak melihat atau saya belum pernah melihat sanad yang lebih terpercaya daripada dari Atha bin Sa'id dan Ikrimah dan Ibni Abbas, ya, kata Imam Ibnu Katsir. Nah, kemudian dari riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Abbas juga, beliau berkata ketika turun Sabbih isma rabbikal a'la, ya, turun surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, kulluha fi suhufi Ibrahim wa Musa, ya. Semuanya ada di suhuf Ibrahim dan Musa, kata Ibnu Abbas. Semuanya, ya, ketika Ibnu Abbas tahu Sabbih isma rabbikal a'la sampai akhir, kata beliau semuanya ada di suhuf Ibrahim dan Musa. Walamma nazalat wa Ibrahim alladzi waffa, dan tatkala turun ayat yang ada di surat An-Najm, yaitu wa Ibrahim alladzi waffa Ibrahim, maksudnya apa? Alla taziru waziratu wizra ukhra, sampai ayat berikutnya itu, yakni anna hadhil ayat kaqouli ta'ala fi suratin Najm, bahwa ayat ini adalah seperti surat yang ada atau seperti ayat yang ada di surat An-Najm. Jadi maknanya tidak jauh berbeda.
Ya, am lam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa sampai akhir ayatnya. Sampai ayat yang ada di surah An-Najm. Ini maknanya tidak jauh dari situ. Nah, kemudian wa hadza qala Ikrimah fi ma rawahu Ibnu Jarir Ibnu Humaid an Mihran an Sufyan ats-Tsauri ya dari Ikrimah tentang firman Allah Ta'ala inna hadza la fi sufil ula sufi Ibrahim wa Musa yaqulu ayatun fi sabbi ismi rabbikal a'la qala Abul Aliyah qissatu hadhihi surah fi sufil ula ya. Jadi kata Ikrimah ya ayat-ayat yang ada di sabis marabbikal a'la kata Abul Aliyah adalah menjadi kisah yang sudah ada di Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa ya. Suhuf ula istilahnya Suhuf ula. Nah, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari beliau maksudnya adalah bahwa isyarat dari ayat ini adalah seperti firman Allah qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, jadi isyaratnya ada di surat Al-A'la tadi. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sampai firman Allah inna hadza madmunu hadzal kalam la fi sufil ula ya, bahwa ucapan-ucapan yang ada di ayat-ayat ini adalah ada di suhuf yang pertama, suhuf Ibrahim wa Musa, maksudnya adalah di suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan inilah yang dipilih oleh Hasan Al-Basri ya, atau Hasan Al-Basri, yang ini adalah pendapat yang kuat. Nah, wallahu a'lam. Inilah akhir dari tafsir surat Al-A'la. Nah, Allahu a'lam, ikhwan dan akhwat sekalian, ya kita cukupkan pertemuan di sore hari ini insyaallah sampai akhir surat Al-A'la, dan nanti kita akan masuk ke surah berikutnya yaitu surah Al-Ghasyiyah. Nah, Allahu a'lam. Mudah-mudahan penjelasan yang kita tadi dengarkan dapat dipahami, kemudian dapat kita jadikan bahan renungan ya untuk diri kita, untuk keluarga kita, dari yang mungkin ya masih masih sangat mencintai dunia, bahwa Allah telah menjelaskan di ayat ini, di surat ini Allah telah menjelaskan yang sangat terpesona dengan perhiasan dunia, maka ingatlah ayat ini. Wallahu a'lam. Kita sama-sama cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Alhamdulillah.